Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan saum Ramadan pada bulan suci Ramadan ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yaumil akhir kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Miss Ani akan melanjutkan sejarah kota Al-Quds dengan tema kultum, yaitu sejarah pembentukan Yerusalem. Kota Yerusalem dianggap suci oleh 3 agama. Yerusalem atau Al-Quds merupakan salah satu kota kuno di Timur Tengah, serta menjadi kota suci bagi 3 agama, yaitu Islam, Kristen atau Nasrani, dan Yahudi. Namun, Yerusalem juga menjadi titik api konflik paling berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Yerusalem memang kota yang berharga, yang banyak diperebutkan oleh berbagai bangsa. Yang pertama adalah sejarahnya, yaitu Kuil Salomon. Awal mula Yerusalem menjadi kota suci bagi umat Yahudi adalah penaklukan kota ini oleh Daud, raja kedua Bani Israel. Ia mengambil alih Yerusalem dari kaum Yebus sekitar 1000 sebelum Masehi. Sang raja pun menjadikan kota ini sebagai ibu kota kerajaannya. Di kota ini pun, Salomon yang merupakan putra Daud membangun kuil untuk Tuhan mereka. Kuil tersebut merupakan kuil pertama bagi kaum Yahudi. Sayangnya, kuil ini dihancurkan saat Yerusalem dikuasai oleh pasukan Raja Neo-Babilonia yang bernama Nebukadnezar yang kedua pada tahun 597 sebelum Masehi dan 586 sebelum Masehi. Kuil tersebut baru dibangun kembali saat Persia berkuasa di Yerusalem pada tahun 538 sebelum Masehi. Namun, kekuasaan itu tidak bertahan lama. Giliran Romawi mengambil alih Yerusalem pada ke-63 sebelum Masehi. Saat itu, kota sempat dihancurkan ketika Raja Herodes berkuasa pada 37 sebelum Masehi. Hal sebaliknya terjadi. Pembangunan kota dilakukan hingga adanya proyek perluasan kuil. Namun, penghancuran kuil lagi-lagi terjadi pada tahun 70 Masehi. Titus Flavius Vespasianus dari Romawi menjadi dalang peristiwa ini. Ia adalah putra Kaisar Vespasian yang memimpin Romawi selama Perang Yahudi dan Romawi yang pertama. Wilayah Yahudi merupakan tempat bagi kotel atau tembok barat atau dikenal sebagai tembok ratapan yang merupakan bagian dari dinding, bagian yang tersisa dari bangunan Bait Suci. Di dalam candi dulu merupakan terdapat ruang Maha Kudus yang merupakan situs suci bagi umat Yahudi.
Kaum Yahudi mempercayai bahwa lokasi ini merupakan lokasi batu fondasi penciptaan bumi dan tempat di mana Ibrahim yang bersiap untuk mengorbankan anaknya yang bernama Ismail. Sampai saat ini, tembok ratapan merupakan tempat terdekat bagi kaum Yahudi untuk berdoa ke Maha Kudus. Yang kedua, yaitu tempat sakral umat Kristen. Yerusalem adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa penting dalam agama Kristen. Mulai dari tempat penyaliban, tempat kebangkitan, dan kenaikan Kristus, dan berbagai peristiwa lainnya dalam inkarnasi. Tempat yang dianggap suci oleh umat Kristen adalah bernama Golgota, yaitu sebuah bukit di barat laut Temple Mount, yaitu situs yang kini bernama Christian Quarter. Itu dihormati sebagai tempat penyaliban, gua penguburan, hingga tempat kebangkitan Kristus. Kristen baru dilegalkan sebagai agama pada tahun 325 Masehi oleh Kaisar Konstantin Agung. Ibunya yang bernama Helena juga memastikan Yerusalem adalah kota tempat mukjizat terjadinya pada Kristus. Dia kemudian membangun beberapa gereja di sana. Tempat ibadah suci yang terakhir yaitu adalah tempat kiblat umat Islam. Yerusalem juga penting bagi umat manusia karena adanya beberapa bangunan suci seperti Masjidil Aqsa atau Al-Haram Al-Syarif, yang artinya itu tanah suci yang mulia. Di dalamnya terdapat kubah sakrah atau Dome of the Rock yang merupakan sebuah bangunan berbentuk segi 8 dan memiliki kubah emas. Umat Islam sendiri menaklukkan Yerusalem pada tahun 637 Masehi. Oleh Khalifah Umayyah, kota ini dijadikan sebagai pusat keagamaan. Yerusalem juga sempat dijadikan kiblat sholat sebelum berubah menjadi Ka'bah yang berada di Mekah, Arab Saudi. Masjid Al-Aqsa disebutkan dalam Al-Quran sebagai tempat Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat ke langit ketujuh bersama malaikat Jibril. Perjalanan itu dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Melalui peristiwa ini, Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah sholat 5 waktu, atau yang kita sebut juga dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu
yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjidil Al-Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat di atas menerangkan bahwa Allah memberkahi daerah-daerah di sekitar Masjidil Aqsa. Yang dimaksud di sini adalah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa diberkahi secara pasti dan negeri-negeri di sekitarnya juga diberkahi. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan negeri-negeri yang di sekitarnya adalah Palestina dan Yordania. Sejak masa lalu hingga saat ini, Yerusalem berulang kali direbut, ditaklukkan, dihancurkan, dan dibangun kembali. Setiap jengkal tanahnya mampu bercerita dengan fasih tentang sekeping kenangan kesedihan, kebahagiaan, keimanan, dan rentetan sejarah krisis kemanusiaan yang begitu panjang. Meski persoalan spiritual menjadi daya tarik utama permasalahan Yerusalem, namun konflik yang terjadi tidak bisa direduksi melalui perspektif konflik keimanan semata. Lebih luas daripada itu, konflik saling rebut. Yerusalem yang sudah langgeng selama ribuan tahun sudah menciderai nilai-nilai kemanusiaan, tidak peduli apapun latar belakang kepercayaannya. Buah manis dari perdamaian tidak akan tumbuh melalui akar semerawut kebencian. Perdamaian hanya akan terwujud jika tenggang rasa dan sikap kompromi muncul dari kedua belah pihak. Perdamaian adalah kemajuan peradaban manusia, kemenangan keadilan, kemenangan kebenaran. Perdamaian adalah semua itu dan lebih dari segalanya. Sekian kultum dari Miss, semoga dapat dimengerti bagi Ananda semuanya, menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan kita semakin peduli kepada saudara-saudara kaum muslimin di Yerusalem, terutama di Palestina. Selamat berbuka puasa dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.